Banyak bangkai kelelawar di dalam, perkiraan ribuan. Pesugihan ini akan mengambil harta dari calon korban. Makanya pelaku pesugihan dengan media apapun itu hidupnya nggak akan tenang. Ratusan kelelawar mati bergelimpangan. Aroma bangkai menusuk hidung, mengepung pemukiman dan menggegerkan warga. Ketakutan merebak. Ada yang tak wajar dengan matinya hewan malam itu. Benarkah ratusan kelelawar itu dibantai pemilik pesugihan? Banyak bangkai kelelawar di dalam, perkiraan ribuan. Good people, matinya ratusan kelelawar di desa Rajek, Tangerang menggegerkan warga sekitar. Matinya kelelawar dalam jumlah yang begitu banyak mengingatkan pada sebuah kisah tentang pesugihan lowo putih atau kelelawar putih. Di Rajek Tangerang pernah ada fenomena terjadinya matinya kelelawar yang berjumlah banyak, bahkan ratusan. Nah, itu bukti nyata, berdasarkan yang terlihat, itu adalah bukti nyata bahwa memang benar adanya perjanjian, khususnya pesugihan dengan media kelelawar. Biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berkeinginan menjadi kaya dengan cara cepat. Dan pesugihan selalu mengalirkan mistis, juga bersinggungan dengan makhluk gaib. Lewat perantara kelelawar itulah hadir kisah mistis tentang pesugihan Codot Ngising. Sebuah pesugihan yang sudah langka dan mungkin kalian baru dengar, yaitu pesugihan Codot Ngising. Pesugihan ini akan mengambil harta dari calon korban. Bahkan si korban tersebut pun, si tumbal itu, akan mati. Good people, pesugihan kelelawar putih dengan banyak tipe seperti Codot Ngising banyak diburu orang karena dianggap memberi keuntungan rejeki berlipat ganda. Kelelawar putih sendiri dalam kepercayaan tanah Jawa dianggap sebagai king of the king-nya kelelawar. Jadi, rajanya kelelawar dan dipercaya sulit ditangkap. Pesugihan tentu ada syaratnya dan ritualnya. Sama halnya dengan pesugihan kelelawar yang meminta banyak hal dan harus dipenuhi. Bapak harus puasa selama 7 hari. Namun tempatnya di gua itu, gua kelelawar. Di gua itulah segala transaksi pesugihan akan dilangsungkan. Sebuah tempat yang menakutkan karena gelap gulita dan penuh dengan kelelawar. Itu gua jarang ada yang berani masuk. Semakin dalam memasuki gua tersebut, semakin angker, semakin ngerinya. Nah, nanti kamu melakukan di sana bersemedi selama 1 minggu. Itulah pesugihan kelelawar putih, juga pesugihan Codot Ngising yang banyak dicari para pemburu kekayaan
dengan cara menguras harta korban secara mistis. Namun jangan sekali-kali mengikutinya, karena tumbal tetap ada. Jadi ketika syaratnya tidak dipenuhi, karena itu beruntun, itu tidak hanya berhenti ke si pelaku itu sendiri, bahkan dari keluarganya sampai ke pelaku itu sendiri, nyawa pelaku itu sendiri, sampai turun-temurun ke anak cucunya. Apalagi sampai lupa memberinya tumbal, maka itu berarti hilangnya nyawa sendiri. Saat itu Bushro diingatkan oleh satu aroma yang bau pengap, bau busuk, bau apek, layaknya kelelawar. Saat Bushro melihat ke spion belakang, muncul siluman kelelawar duduk di belakang Bushro. Bushro kaget, tersontak saat itu, astaga, membantingkan setir. Saat itu juga tanpa disadari oleh Bushro, mobil trailer dengan kecepatan tinggi menghantam kendaraannya Bushro. Saat itu juga seketika Bushro bersama wanita yang dibawa oleh dia saat itu meninggal dunia. Good people, selain kelelawar, pesugihan juga bisa didapat lewat burung gagak. Dan salah satu yang terkenal adalah sate gagak sebagai pemanggil makhluk astral, yakni genderuwo yang dipercayai menyukai daging burung gagak. Sate gagak itu sendiri yang aku tahu salah satu yang bisa memanggil kehadiran makhluk halus. Uapnya atau aromanya itu yang salah satu menjadi pemanggil kehadiran makhluk halus yang menyukai aroma sate gagak. Seperti dialami salah seorang pria yang terpuruk ekonomi dan pernah menjalani pesugihan ini untuk mendatangkan rezeki dengan jalan menyate gagak. Ini satenya, di sini tempat pembakarannya, di sini tempat dupanya untuk pembakaran. Nah, di sini kita disediain untuk sarana, katanya untuk mengundang makhluk tersebut dikasih madat. Madat tersebut namanya apel jin, bentuknya seperti apel. Saya masih ingat dalam hati ini bentuknya seperti apel, cuma kayak dari kuningan, ini bisa dibuka, begitu dibuka ini dalamnya kayak ter. Saya juga waktu itu nggak peduli lah, yang jelas ini untuk sarana untuk memanggil makhluk tersebut. Sate gagak, tak banyak orang yang tahu tentang ini. Yang bukan sembarang sate, tapi sate pemanggil makhluk gaib. Biasanya yang merasa terpanggil untuk tertarik dengan aroma sate gagak itu adalah sosok tinggi besar hitam, tapi di sini ada tanduk kecilnya dengan mata merah dan taring dengan kuku panjangnya dan bulu di seluruh badannya. Good people, sate gagak sebagai pesugihan membawa si pemburu ilmu ini ke dimensi berbeda, yakni alam gaib yang menurut pandangannya adalah pasar. Dan selama berada di dimensi itu, ia pun bertransaksi dengan makhluk astral. Diawalin mulai transaksi, mulai ada yang beli tersebut. Emang dari awal yang pertama kita fokus kan jenisnya kayak serigala seperti itu ya, menyeramkan, ada taringnya, terus berlumuran tanah merah, dan yang lain-lainnya juga. Yang antrinya ini kan ada macam pocong, mungkin gondoruo yang bulunya sampai berumbai-umbai lah ya. Dimensi yang berbeda melarutkan semua akal dan nurani, sehingga banyak orang terlena dan melanjutkan pesugihan. Jika ambang ini bisa dilewati, maka yang berikutnya akan diberi kekuatan hitam untuk mengacak-acak rezeki orang di dunia nyata. Untung saja si pencari pesugihan ini tersadar. Ia memilih keluar dari alam gaib dengan satu kesadaran penuh bahwa dirinya tak ingin lagi bersentuhan dengan pesugihan.
jelas kalau bisa ya, emang kalau bisa jangan. Kalau kita sudah bersekutu dengan gitu makhluk seperti itu, kita pasti nanti di kemudian hari ada tuntutan. Karena untuk pesugihan dengan media apapun itu tadi, itu beresiko sangat tinggi. Makanya pelaku pesugihan dengan media apapun itu hidupnya nggak akan tenang, dan dengan jalan instan itu belum tentu juga apa yang diinginkan itu bisa dicapai.